Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang ingin memimpin doa? Baik, jika tidak ada, Ibu duduk saja ya. Mungkin bisa Mbak Nadine. Ya, baik teman-teman, untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Nadine sudah memimpin doa kali ini. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman di sini sudah mengenal dengan teman-teman yang lainnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, jika belum, kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang katanya tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Diawali dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Arina Fitra Febriani, biasa dipanggil Bu Arina. Saya mau menunjuk, mungkin bisa diawali Mbak Ratri. Teman-teman bisa manggil saya Ratri, saya dari kelas 7B. Sudah, Bu. Iya. Mbak Ratri ingin menunjuk siapa? Saya ingin menunjuk Mbak Ulin. Baik, Mbak Ulin, silakan Mbak Ulin. Halo teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuhapuasa Putri, biasa dipanggil Ulin. Saya dari kelas 7A. Terima kasih. Saya ingin menunjuk Mbak Sin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Nuraida Malina. Saya biasanya dipanggil Sinta dari kelas 7A. Tunjuk Arsiti, Ibu. Baik, silakan Mbak Arsiti. Apakah bisa mendengar suara saya? Mungkin sinyalnya, Bu. Baik, mungkin dilewati terlebih dahulu ya. Mbak Sinta ingin menunjuk siapa? Mbak Ines, Bu. Baik, silakan Mbak Inas. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ines Yudbasiro dari kelas 7C. Terima kasih Mbak Inas. Mbak Inas ingin menunjuk siapa? Saya ingin menunjuk Mbak Kofifah. Baik, silakan Mbak Kofifah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kofifah Nur Mustafiro, biasa dipanggil Iva. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nabi dari ICB. Saya ingin menunjuk Mbak Arsiti.
Silakan Mbak Arsiti. Bisa mendengar suara saya? Mbak Arsiti? Putus-putus. Apakah suara saya terdengar? Ya, ini sudah terdengar, tapi agak putus-putus. Teman-teman, perkenalkan, saya Arsiti Kanteri. Saya dari kelas 7E. Baik, terima kasih Mbak Arsiti. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Untuk selanjutnya, Ibu ingin tanya ini, teman-teman di sini apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Di sini ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Atau Ibu tunjuk saja ya, Mbak Nardin. Mbak Nardin, apakah bisa mendengar suara saya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, mungkin Mbak Nardin sedang tidak stabil ya sinyalnya. Mungkin bisa Mbak Sinta bisa menjelaskan apa pengertian dari bimbingan kelompok? Iya, Bu. Saya sih cuma tahu sedikit ya, Bu. Kalau setahu saya itu kayak kita kegiatan kelompok. Terus nanti ada diskusi gitu, Bu, mungkin. Ya, terima kasih Mbak Sinta untuk pendapatnya. Benar apa yang telah disampaikan Mbak Sinta tadi, bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, saling memberikan tanggapan, saran, dan lain sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, untuk tujuan bimbingan kelompok sendiri, di sini apakah ada yang tahu apa itu tujuan bimbingan kelompok? Atau Ibu tunjuk saja ya. Mungkin Mbak Ratri, apakah tahu tujuan dari bimbingan kelompok? Iya, Bu. Terima kasih. Jadi menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk melatih kita berani berpendapat, Bu. Dan untuk melatih kita untuk aktif dan berkomunikasi dengan orang lain. Iya, Itu, benar Bu. sekali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratri. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, tadi sinyalnya terputus. Ya, Kalau menurut saya, tujuan dari bimbingan kelompok yaitu wadah kepada siswa-siswi yang ada dalam kelompok tersebut untuk saling berbagi informasi dan saling berbagi pendapatnya begitu. Ya, baik, terima kasih pendapatnya. Benar sekali yang dikatakan Mbak Ratri dan Mbak Arsiti tadi, bahwa tujuan dari bimbingan kelompok sendiri yaitu bisa membantu kita bisa berbicara di depan orang banyak, terus mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tanggapan di depan banyak orang gitu, dan juga bisa menghargai pendapat orang lain dan dapat bertanggung jawab atas apa yang disampaikan pendapatnya, dan juga tentunya menjadikan kita akrab satu sama lain. Untuk pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini,
Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Di sini akan ada pembagian tugas, yaitu di mana pemimpin kelompok, yaitu saya, Ibu sebagai pemimpin kelompok, akan memimpin diskusi kali ini. Jadi saya yang akan memfasilitasi bimbingan kelompok kali ini. Sedangkan kalian menjadi peserta kelompok, di mana kalian harus mendengarkan, harus fokus, terus dan juga menghargai apabila ada teman yang sedang mengemukakan pendapatnya. Apakah dapat dimengerti? Siap, Bu. Mengerti. Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Menjelaskan mengenai cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok ini. Di sini akan menjadi pembagian tugas, yaitu di mana pemimpin kelompok, yaitu saya, akan memfasilitasi bimbingan kelompok kali ini. Sedangkan kalian menjadi peserta kelompok, di mana kalian harus mendengarkan, harus fokus, dan juga menghargai pendapat teman-teman kalian. Apabila teman-teman kalian sedang berpendapat, kalian harus menghargai, dan juga apabila ada tanggapan atau sanggahan mungkin bisa dikemukakan ya. Dan juga dalam bimbingan kelompok kali ini ada beberapa tahapan, yaitu tahap awal, pembentukan, peralihan, kegiatan, dan juga suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Terdengar, Bu. Untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini kita sepakati terlebih dahulu. Kita membutuhkan berapa lama? 30 menit, Bu, mungkin. Baik, dari Mbak Ulin 30 menit. Dari teman-teman yang lain. 30 menit, Bu. Saja. Baik, karena banyak yang berpendapat 30 menit, kita sepakati bahwa kegiatan bimbingan kelompok kali ini 30 menit, Bu. selama 30 menit ya. Apakah disetujui? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Terima kasih. Di sini juga Ibu akan menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas, di mana terutama asas kesukarelaan. Kalian bisa bersukarela menyampaikan pendapatnya tanpa paksaan dari orang lain, dan juga asas kerahasiaan. Kita harus menjaga segala sesuatu yang kita bicarakan pada forum ini, jangan sampai apa yang kita bicarakan pada forum ini disampaikan pada orang lain. Terus juga ada asas keterbukaan, di mana kalian bisa terbuka untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Dan tentunya ada asas normatif, di mana dalam berpendapat harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, ini kan di masa pandemi saat ini, kegiatan kalian di rumah, apakah stay di rumah terus atau mungkin keluar-keluar main? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, mungkin Ibu tunjuk ya. Saya, Bu. Oh ya, Mbak Kofifa, silakan Mbak. Jadi di masa pandemi ini, kalau hari-hari biasa atau hari-hari sekolah, saya biasanya di rumah. Cuman kalau misal hari Sabtu atau Minggu gitu, saya pergi, Bu, sama teman-teman atau enggak sama keluarga gitu. Iya, berarti kalau weekend pergi ya Mbak. Ya, biar nggak bosen, Bu. Iya, betul sekali itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bercerita?
mungkin dalam proses pembelajaran daring kali ini gimana kesannya? Ngantuk, Bu. Ngantuk? Jenuh ya Mbak Sinta? Kadang ngantuk kalau pas lagi pembelajaran. Ya, emang itu sebenarnya dalam pembelajaran emang seperti itu, terdapat beberapa apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu Ibu ada ice breaking nih. Dimana semisal nanti Ibu berkata kalian harus mengikuti apa yang Ibu katakan. Apakah bisa dimengerti? Suara Ibu terdengar? Apabila saya berkata pegang telinga, harus pegang telinga. Suara Ibu tadi terputus-putus. Suaranya. Baik, saya ulangi ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan ice breaking, di mana apabila saya berkata pegang telinga, nanti kalian bisa mengikuti instruksi saya, gitu ya? Apakah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu mulai ya. Pegang hidung. Ayo yang lain. Baik. Untuk selanjutnya, pegang mulut. Pegang dahi. Ibu suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Baik, saya ulangi. Saya ulangi lagi. Pegang telinga. Pegang hidung. Baik, terima kasih. Kalian sangat fokus sekali ya kali ini ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih atas kerjasamanya. Terus untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Apakah kalian sudah siap? Suaranya terpotong. Maaf, Bu, suaranya terputus-putus. Ya, saya ulangi ya. Jadi kita akan memasuki pembahasan pada topik kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Apakah kalian sudah siap untuk mengikutinya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi pada bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas topik yaitu belajar efektif. Jadi pada bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenai apa itu belajar efektif dan sesuai dengan gaya belajar kita. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian sudah tahu apa belum apa itu belajar efektif? Sedikit tahu, Bu. Ya, mungkin bisa disampaikan Mbak Sinta. Ya, Bu. Jadi kalau setahu saya belajar efektif itu berarti belajar sungguh-sungguh,
kayak gitu ya Bu. Nanti biar bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu Bu dalam belajar, setelah belajar. Baik, benar sekali apa yang disampaikan Mbak Cinta tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Uli. Jadi menurut saya belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, Bu. Baik, bagus sekali pendapatnya Mbak Ulin. Jadi emang benar apa yang telah disampaikan Mbak Cinta dan Mbak Ulin tadi. Ibu mau menambahi sedikit ya bahwa belajar efektif itu cara belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan rutin untuk meraih suatu yang membanggakan yang dikaitkan dengan hasil pembelajaran. Nah, dalam belajar efektif itu tentunya terdapat beberapa gaya belajar yang berbeda-beda tiap siswa. Di sini apakah ada yang mengetahui macam-macam gaya belajar? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya pernah baca mengenai gaya belajar. Gaya belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu visual, yaitu yang belajar yang menggunakan kecenderungannya itu lebih kepada melihat. Sedangkan yang kedua itu auditori, yaitu yang kecenderungannya lebih kinestetik, itu kecenderungan belajarnya lebih ke pengalaman gitu, Bu. Perilaku atau praktek seperti itu. Iya, bagus sekali penjelasan dari Mbak Iva. Untuk teman-teman yang lain, Suaranya putus-putus, Bu. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar. untuk sekarang terdengar? Barusan terdengar Bu. Oh ya, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi mengenai macam-macam gaya belajar? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Inas. Saya menambahkan yang Mbak Kofifah ya Bu. Setahu saya itu ada gaya belajar global sama analitik. Kalau global itu gaya belajarnya terbiasa memiliki kemampuan dalam memahami sesuatu secara menyeluruh dengan baik. Sedangkan kalau analitik, seseorang memahami belajar dengan menganalisis berbagai sesuatu masalah yang ada. Begitu Bu Arina. Baik, terima kasih Mbak Inas. Memang benar pendapat dari Mbak Kofifah dan Mbak Inas tadi bahwa gaya belajar itu terdapat beberapa macam seperti visual, auditori, kinestetik, dan juga tadi tambahan dari Mbak Inas global dan analitik. Untuk visual sendiri itu berfokus pada penglihatan, seperti lebih mudah mengingat apa yang dilihat, suka membaca, suka menggambar. Biasanya orang-orang dengan gaya belajar visual merasa lebih nyaman menggunakan gambar-gambar atau warna, sehingga orang dengan gaya belajar visual itu biasanya memiliki ide yang mengandung artistik. Untuk auditori ini berfokus pada pendengaran, di mana orang-orang dengan gaya belajar auditori lebih mudah mengingat apa yang dia dengar, dan juga senang membaca sambil bersuara. Biasanya orang dengan gaya belajar auditori juga merasa lebih nyaman belajar menggunakan musik. Biasanya kan terdapat beberapa orang yang kalau belajar sambil mendengarkan musik tuh, lah itu berarti mereka menggunakan gaya belajar auditori. Dan juga kinestetik. Kinestetik itu
Seseorang dengan gaya belajar ini akan mudah mempelajari dan memahami materi, tidak hanya dengan membaca atau mendengarkan, tetapi juga harus mempraktekannya. Biasanya orang dengan gaya belajar kinestetik itu merasa lebih nyaman belajar dengan metode praktek dan senang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan benar tadi juga yang disampaikan Mbak Inas, ada gaya belajar global dan analitik. Untuk pembahasan kita kali ini, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Sinta. Ya, Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan itu berarti belajar efektif itu merupakan cara belajar yang bersungguh-sungguh dan rutin ya, Bu, untuk meraih sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hasil pembelajaran. Kemudian ada gaya-gaya belajar juga tadi, Bu, ada gaya belajar visual, ada auditori, ada kinestetik, ada global juga. Terus yang satunya apa, Bu? Tadi lupa. Yang satunya analitik. Oh iya, Bu, itu. Baik, terima kasih Mbak Sinta sudah membantu Ibu menyimpulkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Baik. Saya, Bu. Ya, Mbak Ratri. Silakan Mbak Ratri. Bu. Ratri, sinyalnya sedang tidak stabil ya. Apakah yang lain ada lagi yang ingin menyimpulkan? Halo, Bu. Apakah terdengar suara saya, Bu? Iya, ya. Ini sudah kembali lagi Mbak Ratri. Sudah terdengar Mbak Ratri? Halo, Bu. Iya, halo. Apakah terdengar suara saya, Bu? Iya, sangat terdengar. Apakah ya, terima kasih Bu. Sebelumnya maaf ya Bu, izin off cam, soalnya ini sedang susah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan pada hari ini yaitu bahwa belajar efektif itu cara belajar kita yang sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik seperti itu Bu. Kemudian kalau cara belajarnya sendiri itu ada. Mbak Ratri. Maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Tadi tidak terdengar Mbak Ratri. Apa bisa diulang? Oh ya, maaf Bu, ini keluar masuk sendiri Bu. Iya. Baik, jadi saya lanjutkan ya Bu. Tentang belajar efektif itu adalah cara belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik, Bu. Sedangkan gaya belajar sendiri itu ada 3, yaitu ada visual dengan cara penglihatan, yaitu melihat gambar, kemudian selanjutnya ada dengan auditori, yaitu dengan mendengarkan. Biasanya orang yang auditori ini bisa sambil mendengarkan musik seperti itu Bu. Kemudian kalau untuk kinestetik itu sambil dipraktekkan juga seperti itu Bu. Dan tadi juga tambahan juga ada secara global yaitu secara menyeluruh dan juga secara analitik ya Bu dengan menganalisis sesuatu. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Sinta tadi sudah membantu Ibu untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Benar apa yang telah disampaikan Mbak Sinta dan Mbak Ratri tadi. Ibu hanya ingin menambahi bahwa belajar efektif itu dapat terlaksana
dengan adanya gaya belajar yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Apabila memang kita semisal gaya belajar yang cocok ini auditori, ya kita harus menggunakan gaya belajar tersebut agar kita bisa melaksanakan belajar dengan baik dan juga bisa terlaksana secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apabila tidak ada, Ibu tunjuk ya. Mungkin dari Mbak Ulin, gimana kesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Senang sekali Bu setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selain dapat bertemu teman-teman, terus saya juga dapat mengetahui bahwa ternyata belajar efektif itu sangat penting untuk kita, untuk bisa dapat mencapai tujuan yang ditentukan, gitu Ibu. Terima kasih Mbak Ulin. Untuk selanjutnya, ada lagi yang ingin menyampaikan gimana kesannya? Saya Bu. Ya, Saya Bu. Ratri. Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya perasaan saya ya Bu, ya perasaan saya senang Bu karena saya jadi mengetahui gaya belajar saya seperti itu Bu, dan bagaimana cara belajar yang efektif, kemudian apa yang jadi harapannya nanti saya bisa memaksimalkan belajar saya seperti itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ratri. Selanjutnya ada lagi? Mungkin dari Mbak Sinta. Ya Bu, kalau saya dari bimbingan kelompok ini sih senang ya Bu, bisa ada yang belum kenal sama teman-teman juga sekarang ketemu. Kemudian dari topik yang tadi Ibu angkat buat kita bahas itu jadi tahu Bu kalau belajar itu ada yang dinamakan gaya belajar gitu ya Bu. Jadi macam-macam. Jadi saya tahu ternyata saya ini Bu gaya belajar auditoria itu Bu. Terima kasih Mbak Sinta. Untuk selanjutnya siapa lagi? Mungkin dari Mbak Inas. Gimana kesannya? Seperti teman-teman ya Bu, kesan dan saya ingin mengikuti bimbingan kelompok ini. Senang ketemu teman-teman baru dari kelas lain. Terus saya ikut bimbingan kelompok ini jadi tahu gaya belajar yang sesuai dengan saya. Terus jadinya bisa belajar dengan efektif dan efisien. Begitu Bu. Ya, terima kasih Mbak Inas. Selanjutnya siapa lagi? Mbak Khofifah mungkin? Iya Bu, pesan kesannya saya merasa senang ya Bu, meskipun melewat Zoom masih bisa bertemu sama teman-teman semua. Terus materi yang dibahas juga menurut saya cukup penting karena membahas tentang gaya belajar. Saya jadi tahu bahwa gaya belajar saya itu ternyata campuran Bu, kinestetik sama visual gitu. Baik, terima kasih Mbak Khofifah. Selanjutnya Mbak Arsiti. Dan saya
setelah mengikuti bimbingan kelompok kali ini, saya merasa senang Bu, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain walaupun secara online. Kemudian saya juga senang mendapatkan pengetahuan baru tentang gaya belajar, sehingga saya jadi tahu gaya belajar yang sesuai dengan saya itu bagaimana. Itu, terima kasih. Terima kasih Mbak Arsiti. Yang terakhir nih dari Mbak Nardin. Gimana kesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Setelah mengikuti kegiatan kelompok pagi, saya mendapatkan pengetahuan tentang gaya belajar yang sesuai dengan minat saya. Sama saya juga mendapat teman baru dari kelas lain. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Nadine. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini, sebelumnya kita tutup dengan berdoa dulu ya. Adakah yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ratri. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Ratri sudah memimpin doa kali ini. Oh ya, untuk yang terakhir ini Ibu nanti akan membagikan lembar evaluasi. Mungkin nanti bisa Ibu share di grup WhatsApp ya, teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah ingin berpendapat. Kalian pendapatkan sangat luar biasa sekali. Saya cukupkan sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima kasih, Arina. Bu.